Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi sekalian manusia dan penjelas bagi petunjuk, dan Quran sebagai pembeza antara yang hak dan yang batil. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga baginda, zuriat baginda, sahabat-sahabat dan juga pengikut jejak langkah pejuang dan penjaga ajarannya hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim serta mengikhlaskan niat kita masing-masing, kita buka hati kita untuk bersedia menerima apa saja peringatan yang Allah berikan pada kita melalui firman-firman-Nya yang dijelas dan diuraikan oleh hadis Nabi-Nya. Kerana hanya dengan niat yang ikhlas dan bersedia membuka jiwa kita, insya-Allah mesej yang Allah nak berikan pada kita dengan mengkaji firman-Nya yang dijelaskan oleh hadis Nabi-Nya akan lebih mudah masuk dalam jiwa kita, meresap dalam sanubari kita, yang seterusnya Allah akan beri kita kemampuan, kekuatan untuk melaksanakan dan menjadikan ianya sebagai panduan dalam menjalani kehidupan. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar jamaah, saudara-saudaraku seiman dan seagama, kita akan teruskan siri kajian kita menyambung apa yang telah kita pelajari sama minggu lepas dengan tajuk umumnya, yakni asyam wal ikhlas, puasa dan keikhlasan.
Bagian-bagian akhir minggu lepas saya telah berikan contoh tentang amalan. Walaupun amalan itu nampaknya tidak sebesar apa, boleh katakan amalan yang biasa, tetapi karena dia lakukan dengan keikhlasan semata-mata kerana Allah yang menyuruh, semata-mata karena inginkan balasan daripada Allah, maka amal tersebut sangat besar nilainya di sisi Allah, sehingga Allah memberikan pengampunan kepada pelakunya dan tentunya memberikan ganjaran yang tidak sedikit. Dan contohnya yang kita berikan, yakni bagaimana seorang lillahi ta'ala tanpa niat apa-apa kecuali kerana mencari ridha Allah, memberi minuman kepada anjing yang dahaga. Amalan kecil, tapi besar nilai insyaAllah kerana ada keikhlasan. Sementara ada contoh yang juga hadis sahih, amalan itu sangat besar. Amal ibadah itu diberikan sangat-sangat besar. Berjuang di jalan Allah hingga mati syahid, itu bukan amal ibadah yang biasa. Orang yang alim, memahami, mengkaji kitab Allah, itu bukan amal ibadah biasa. Bersedia berkongsi nikmat, berkongsi rezeki dengan orang lain sehingga ia bergelar dermawan. Subhanallah. Itu amal yang luar biasa, amal ibadah yang luar biasa. Mulianya di sisi Islam. Tapi oleh kerana si pelakunya, orang mengamalkannya, walaupun amal itu sangat besar, tidak ada keikhlasan, dan Allah tahu bahawa dia tidak ikhlas, ia melakukannya bukan karena Allah. Amal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar tidak diberikan pahala walaupun sikit, tapi wal'iyadu billah tsumma na'udzubillah, pelakunya dicampakkan dalam neraka. Coba hayati betul-betul dua hadis ini. Bagaimana amalan yang nampaknya kecil, yang orang tak pandang, tapi menjadi sangat mulia dan sangat besar di sisi Allah karena keikhlasan. Sementara amalan yang besar menurut syariat Islam, dahsyat, hebat, tapi malah tidak ada nilainya sedikit pun. Sebaliknya pelakunya dicampak dalam neraka kerana tidak ada keikhlasan. Disinilah pentingnya keikhlasan. Dan dari sekian banyak ibadah, perintah Allah yang wajib kita lakukan, yang boleh mengajar kita agar kita punya sifat ikhlas dengan relatif lebih mudah, yakni ibadah puasa. Puasa benar-benar salah satu, bukan satu saja, salah satu perintah Allah, amalan perintah Allah yang mengajar kita keikhlasan dalam melakukan apa saja perbuatan. Bagaimana puasa mengajar kita sifat ikhlas?
Selalu saya kata di mana-mana dan ini hanya sebagai peringatan untuk mengingatkan semula saja. Sekarang atau nanti tengah hari atau mungkin bagi orang yang sedang bekerja kuat di bawah terik matahari, berat, tentulah karena mereka sedang berpuasa tengah hari pukul 1, pukul 2 sangat dahaga. Betul. Sangat lapar. Iya. Penat. Iya. Keinginan untuk makan karena lapar, keinginan untuk minum karena dahaga, pasti sangat kuat keinginannya. Apatah lagi makanan, minuman terhidang di hadapannya. Oke. Tetapi orang yang sedang berpuasa tadi, sedahsyat apapun rasa lapar dan dahaganya, dia tidak akan menyantap, tidak akan menjamah walaupun sedikit makanan yang ada di depannya. Kenapa dia tidak menjamah? Walhal banyak faktor yang mendorongnya untuk makan. Yakni lapar. Makanan ada. Ia dahaga. Dia tidak akan menjamah sedikit pun. Pertama, karena Allah melarang. Dia tidak buat sesuatu semata-mata karena Allah larang. Dan itu ikhlas. Bukan pasal ada orang nampak. Tak ada orang melihat. Bahkan jika ia minum seteguk air sekalipun, mungkin sudah hilang dahaganya untuk sementara, dan orang tak tahu yang dia sudah tidak berpuasa. Karena baru seteguk air. Tapi kenapa dia tak lakukan? Kenapa tak buat? Walha minuman dan makanan yang ada depannya itu dia sendiri yang memasaknya misalkan dan halal zatiyah. Dari segi zatnya makan minuman itu halal. Kan kita tak buat. Oh, aku tak makan sebab Allah larang. Yang motivate dirinya, yang menggerakkan dirinya untuk tidak buat karena Allah larang. Nah, ini namanya lam taklil yang kita pelajari minggu lepas. Sebab Allah larang. Bermakna kalau bukan karena Allah melarang, pasti makan. Ia tinggalkan sesuatu semata-mata karena Allah melarangnya. Subhanallah. Dan tentu jerih payah melawan nafsu dan karena seperti itu. Tentu dia inginkan balasan. Iyalah aku berpenat-penat, aku sanggup menahan lapar dan tak makan walaupun depan ada makanan. Aku sanggup dahaga dan tak minum walaupun ada minuman. Aku sanggup menahan diriku dari cakap yang bukan-bukan, dari bla bla bla. Tentu dia inginkan upah, inginkan balasan. Dan ia mengharapkan balasannya hanya kepada Allah. Karena Allah berjanji. Bukan ingin pujian daripada orang. Bukan. Bukan ingin pujian daripada orang. Ia hanya inginkan balasannya daripada Allah semata. Itu ikhlas juga. Lam taklil. Yang kedua itu. Lam lillahi ta'ala, lam gharad namanya. Yang ketiganya, walaupun ia mampu menahan diri daripada tak makan, tak minum, sedangkan ia lapar dan dahaga, ia tidak merasa dirinya hebat. Ia tidak merasa dirinya hebat. Kejayaannya menahan diri daripada makan dan minum walaupun sangat dahaga dan lapar semata-mata karena pertolongan Allah. Ya, semata-mata karena pertolongan Allah. Dengan asbab pertolongan Allah sahajalah ia mampu meninggalkan
untuk makan, minum walaupun dalam keadaan dahaga. Dia tidak merasa dirinya hebat, dia tidak merasa tak kuat, tidak. Dia yakin karena Allah tolong. Bila itu yang ada dalam diri seseorang yang puasa tadi, itu ikhlas yang paling tinggi. Lillah, lam yang ketiga yang kita pelajari. Lam milku. Dan ini ada dalam puasa. Ada dalam puasa. Itulah keikhlasan. Buat sesuatu karena Allah suruh, bukan karena orang. Tinggal sesuatu karena Allah larang, bukan karena apa-apa. Jika ingin balasan pun minta balasan pada Allah yang menyuruhnya. Karena yang menyuruh kita tak makan, tak minum itu Allah, mintalah balasan daripada Allah. Bukan minta pujian daripada manusia. Karena yang melarang kita untuk melakukan sesuatu itu Allah, ya mintalah upahnya kepada Allah. Dan yang ketiga, jangan tinggalkan, jangan abaikan. Walaupun kita telah berjaya melakukan segala suruhan. Dan kita telah berjaya meninggalkan segala larangan, umpamanya. Jangan kita merasa diri kita hebat. Jangan mendapat pasal bangga. Jangan ada rasa bangga, sebaliknya tanamkan rasa syukur. Jika kita telah berjaya melakukan suruhan atau meninggalkan larangan Allah, jangan ada rasa bangga, tapi hendaklah rasa syukur, mensyukuri nikmat Allah. Apa nikmat Allah yang kita patut syukuri? Ya, karena hanya pertolongan Allah saja kita mampu berbuat. Bila itu yang kita kembangkan, ingin mensyukuri, merasa diberi nikmat oleh Allah, merasa dibantu oleh Allah, pintu ujub akan hilang. Pintu ujub tertutup. Dengan yakin bahwa kita buat, kita tak makan, tak minum walaupun dahaga kerana Allah yang suruh, bukan karena manusia, bukan karena pintu riak, pintu sum'ah tertutup rapat. Selepas berjaya, kita bukan bangga tapi bersyukur karena kita yakin kemampuan kita itu kerana pertolongan Allah. Maka kita wajib bersyukur, menambah syukur. Pintu ujub tertutup. Ikhlaslah yang lahir dengan puasa. Itu maksud saya, puasa boleh melahirkan sifat ikhlas yang tulen, yang murni, yang asli, yang genuine. Karena ajaran ikhlas yang Allah tanamkan pada kita melalui penghayatan ibadah puasa, benar-benar ikhlas yang bebas daripada syawaib, pencemaran, sesuatu yang mencemarkan keikhlasan. Dan yang boleh mencemarkan keikhlasan ini ada 3 secara umum. Riya, sum'ah, ujub. Macam mana riya? Dia tak makan, tak minum pasal Allah yang suruh, bukan pasal malu pada manusia. Bukan ingin penghargaan. Macam nak sum'ah? Dia tidak ingin orang tahu atau tak tahu yang dia puasa, tak kisah. Yang penting Allah sudah melihat. Macam mana nak riya? Dia mengharapkan balasan daripada jerih payahnya melakukan ibadah puasa hanya pada Allah, bukan pada manusia. Macam mana nak ujub? Dia tidak merasa hebat walaupun mampu beribadah dalam hal ini puasa. Karena dia tahu kemampuan ia berbuat itu kerana pertolongan Allah. Sehingga akhirnya dia bukan siapa-siapa. La haula wa la quwata illa billah. Jika bukan karena Allah tolong, dia tak boleh buat. Tutup pintu ujub. Inilah sebenarnya pengajaran yang sangat-sangat berharga daripada puasa. Jadi akhirnya puasa ini madrasah yang mengajak kita ikhlas. Bukan sekadar yang penting puasa. Saya sebagai ibadah rutin, tidak Ramadan puasa. Bukan. Biasa tak makan, tak boleh makan, tak makan. Kemudian nanti, mulai tengah separuh hari, tak makan, tak minum. Ya,
Tak makan, tak minum, tak ingat makan, tak ingat minum. Tengah hari pertama. Masuk tengah hari yang kedua, buat zuhur, sudah mulai buat persiapan nanti untuk petang. Untuk petang. Dan malam. Ya Allah. Jadi bukan itu seni. Saya tak kata itu salah, tapi bukan itu tumpuan orang yang berpuasa. Kejayaan orang berpuasa bukan dilihat daripada sepanjang bulan dia puasa setiap hari atau tidak. Bukan semata-mata itu. Kejayaan berpuasa orang puasa hakikatnya seberapa banyak, seberapa kuat nilai keikhlasan yang puasa ajar pada kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sama ada pada bulan Ramadan atau selepas Ramadan. Jadi kalau Ramadan kita diajar oleh Allah ikhlas melalui ibadah puasa, itu semacam training. Kita berada pada bulan training, kita masuk pusat latihan nih, training center nih. Nanti pengamalannya, nantilah. Bila habis Ramadan dan sepanjang tahun. Begitu seterusnya. Sehingga nilai-nilai puasa yang Allah ajarkan ialah itu, kita bawa dalam hidup kita di luar Ramadan. Puasanya memang sudah habis, sudah selesai, dah habis Ramadan, tak wajib lagi. Tapi ingat, pengajaran yang diajarkan oleh puasa, kita bawa. Apa itu? Keikhlasan. Jika pada bulan Ramadan, bila Allah kata jangan makan sekarang, walaupun halal, kita pun tak nak makan, karena Allah larang. Nanti bila luar Ramadan, habis Ramadan, bila Allah kata jangan buat ini, jangan buat ini, ya kita tak akan buatlah. Apalagi yang dilarang oleh Allah di luar puasa, benda-benda yang haram. Jika semasa puasa Ramadan ini puasa, kita dilarang oleh Allah makan benda yang halal, makan, minum, halal tuh. Buah-buahan yang itu halal. Tapi Allah kata, jangan. Aku haramkan kamu makan. Makan nih. Walaupun halal. Sekarang. Allah halalkan untuk sementara. Nanti, tunggu masa. Belum tiba masanya. Jika yang halal pun, jika Allah haramkan, kita tak makan karena belum tiba masanya, ini kan pula benda yang haram. Tengok. Itu sebenarnya keikhlasan tuh. Kalau yang haram, Masya Allah. Pada bulan Ramadan, jamaah sekalian, nanti saya tunjukkan ya pertolongan Allah ini sangat penting. Kan ada hadis yang sangat populer sekali. Ini kaitan dengan ikhlas ya. Seberapa banyak sebenarnya kita dapat menanamkan sifat ikhlas dalam diri kita melalui ibadah puasa ini. Ini tanya yang perlu kita jawab masing-masing. Ya, tidak perlu menilai orang lain karena ini bersifat ya subjektif lah. Karena kilah itu perlu dirasakan, perlu dirasai, dihayati. Ada hadis yang sangat populer sekali. Hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadisnya panjang, tapi satu di antara sebagiannya bunyi begini. Allah berfirman, nama hadis qudsi ya. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amalan anak Adam itu baginya kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzibi. Karena sebenarnya puasa itu milik aku. Kerana aku. Kerana aku, milik aku. Dan aku sendiri yang akan memberikan balasan. Allah tidak beritahu berapa kadar balasan pahala yang Allah tidak berikan pada orang berpuasa. Allah rahsiakan. Yang lain dah diberitahu dah. Solat jamaah 27 kali ganda disebut. Solat
Di Masjidil Aqsa 100 kali lebih baik daripada solat tempat lain, sebut. Solat di Masjid Nabawi 1.000, solat di 10.000 hingga 100.000 disebut. Bersedekah disebut pahalanya. Orang yang berinfak di jalan Allah seperti mana satu biji benih yang melakukan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai 100. Tengok, dah disebut pahala dia. Tapi puasa Allah tak sebutkan berapa kadar balasannya. Allah rahsiakan. Allah kata, aku sendiri akan balasan. Seakan-akan Allah memberitahu kita, wahai hambaku, lakukan ibadah kepada aku. Dan aku akan beri pahala sekian. Yang pahala ini sekian. Pahala ini sekian. Zakat sekian. Puasa sekian. Haji, nih, pahalanya Allah sebut. Tapi yang puasa, aku tak beritahu berapa ganjaran. Tapi kamu tak payah risau. Seakan-akan Allah kata, kamu tak payah risau. Aku sendiri yang akan menentukannya. Oh, Masya Allah. Bila Allah sendiri yang akan menentukan kadar balasannya, tak terbayang jumlahnya. Tak terbayang dari segi kualiti dan kuantitinya. Hatta Nabi memberitahu kita, di surga nanti ada pintu khas. Di surga ada pintu khas yang diberi nama Ar-Rayyan, Babur Rayyan, yang Allah khaskan dilalui oleh orang berpuasa saja. Dia hanya terbuka atau dibuka bila orang berpuasa ingin masuk surga. Bila orang yang berpuasa yang masuk surga dah tak ada lagi, pintu itu tertutup. Maknanya selain ahli siam, dia lalu pintu yang lain. Itu luar biasa itu. Bahkan ada pintu khas. Wasyamu junatun, puasa itu adalah perisai. Perisai, mendinding diri. Syed. Wa idza kana yaumu saumi ahdikum. Sebab itu apabila seseorang kamu berada pada hari yang ia berpuasa, macam sekarang. Kita sekarang berada di hari yang kita sedang berpuasa. Apa kata Nabi? La yarfut, la yashab. Janganlah cakap-cakap yang kotor, yang keji, menghina orang, mengumpat orang, berbala, bergaduh, dan yang lainnya. Bahkan, tak boleh. Itu haram. Jadi ini diharamkan, bukan semata karena puasa. Di luar puasa pun tak boleh juga. Wa in sabahu ahadun au qatalahu. Bahkan jika ada orang mencerca kamu, menghina kamu, falyakul, katakan pada orang itu, beritahu, ini shaim. Ya, aku sedang berpuasa lah. Aku sedang berpuasa. Tengok. Orang berpuasa bukan sekadar tidak boleh mencerca, mencaci maki orang lain. Jika dicerca pun dia tak boleh membalasnya. Itu luar biasa itu jamaah sekalian. Jadi jika kita tak mampu, dia tak mau mencerca orang, atau kita tak mau membalas cercaan orang, itu pun kerana kita takut. Bukan karena kita rela harga diri kita dipijak-pijak. Bukan. Bukan karena kita lemah. Aku tak mau balas cercaan dia. Walaupun nampaknya aku ada hak untuk membalas cercaan dia. Tapi aku tak mau. Sebab apa? Allah larang. Allahu Akbar walillahilham. Jangankan mencerca, memulakan cercaan hina orang lain. Membalas hina orang lain pun ketika berpuasa tak payah. Katakan ini shaim. Nah, bila kita mampu tidak membalas cercaan orang, walaupun mungkin kita merasa berhak membalasnya, itu saya ulangi, bukan karena kita lemah, bukan karena kita mengalah, bukan karena takut, karena
apa ya, takut kehilangan harga diri ke apa. Iyalah, nanti kalau aku diam nanti apa kata orang, aku ni macam tak ada harga diri, macam tak ada marwah sama sekali, macam tak kedudukan, dimaki-maki senyap. Tak takut apa kata belain orang pada kita, tapi kita lakukan semata kerana Allah suruh. Allah suruh kita diam, diamlah. Allah kata jangan balas, balas. Itu keikhlasan yang luar biasa. Dan itu bukan hanya pada Ramadan. Sebenarnya di luar Ramadan begitu juga. Walaupun ada hadis yang lain. Jika kamu terpaksa perlu membalas kezaliman orang, perbuatan yang tak baik orang pada diri kamu, ya, memang Allah izinkan, tapi balas yang setimpal, yang sama. Dibenarkan kita untuk balasnya dalam Al-Quran, tapi yang sama. Sesuai dengan yang dilakukan pada kita. Tapi itu pun Allah bagi pilihan yang terbaik. Tapi jika kamu sabar dan kamu memaafkannya, itu lebih baik bagi kamu. Allahu Akbar. Dan saya ulangi, bila kita mampu buat itu, bukan sebab kita tak berani. Bukan sebab kita ni tak ada harga diri. Bukan karena kita ni rela dipijak-bijak muruah kita. Tapi karena Allah yang suruh. Dan kita inginkan balasan daripada Dia. Dan bila kita mampu melakukan kerja yang berat itu, semata-mata karena Allah tolong kita. Masya Allah. Itulah puasa. Itulah puasa. Jadi bukan kita tidak hebat. Betul, kita tidak hebat. Karena kita mampu buat atau mampu meninggalkan semata-mata karena pertolongan Allah. Baik, saya tunjukkan ayatnya ya Mas. Bahwa yang ketiga ini, bila kita sudah ikhlas tu, kita buat amalan karena kita merasa ditolong oleh Allah. Sehingga kita perlu, setiap kali kita mampu melakukan suruhan, setiap kali kita mampu meninggalkan larangan, kita tambah-tambah syukurnya. Bukan kebanggaan. Bukan. Bukan bangga. Yang dalam bahasa agama dipanggil ujub. Bukan. Apa yang kita banggakan? Sedangkan kemampuan kita baru mampu kerana Allah tolong. Sepatutnya syukur. Meningkatkan kesyukuran. Hatta ketika kita mampu menjalankan suruhan, akan menutup pintu rapat-rapat. Pintu ujub rapat-rapat. Kan memang hakikatnya, la haula wa la quwata illa billah. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Jamaah sekalian, coba jamaah lihat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah kejap saya carikan. Lihat surah 8, surah Al-Anfal. Surah 8, surah Al-Anfal, ayat 17. Surah Al-Anfal, ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Innallaha
Sami'un alim. Ayat ini diturunkan oleh Allah selepas berlakunya peperangan Badar. Okay. Ayat ini turun selepas berlaku perang Badar dan kita maklum dalam peperangan Badar antara Nabi Muhammad sama tentera Islam melawan orang kafir Quraisy. Ini peperangan antara Islam, Muslim dengan kafir Quraisy yang pertama sekali dalam sejarah. Di atas kertas, ya, kalau kita tanya pada penganalisa ketenteraan, ya memang Nabi Muhammad dan umat Islam kalah lah. Karena jumlah tenteranya hanya 300 lebih sikit. Sementara jumlah musuh 1,000 lebih. Daripada segi kelengkapan persenjataan, jauh orang Islam jauh kalah belakang. Dari segi pengalaman berperang, Allahu Akbar. Orang Islam tak ada pengalaman bergaduh. Pengalaman perang tak ada. Orang kafir Quraisy hanya kenyang dengan pengalaman gaduh. Sesama bangsa suku mereka. Ya. Dari segi persiapan persediaan, ya kalau sekarang dipanggil dari segi logistiknya kalah. Orang kafir memang sudah bersiap sedia dengan bekal yang mencukupi. Paham? Itu satu. Tapi qadarullah, Allah menghendaki orang Islam menang dengan kemenangan yang cemerlang. Walaupun ini peperangan kali pertama menghadapi musuh yang dari segi zahir di atas kata jauh lebih hebat, lebih kuat. Orang Islam menang, berjaya membunuh 70 tentera kafir, menawan sebagai tawanan perang 70 daripada mereka dan merampas harta benda mereka. Dapat rampasan yang sangat banyak. Sehingga waktu itu umat Islam bingung. Nabi pun belum ada pengalaman macam mana nak bagi. Ini harta perang, harta banyak ini macam mana nak bagi. Nabi belum ada pengalaman. Sehingga turun surah Al-Anfal inilah. Dalam surah Al-Anfal, Allah ajar, bagi tahu macam mana nak mengagih-agihkan harta rampasan perang ini. Untuk siapa? Ada dalam surah Al-Anfal. Jamaah sekalian, coba kita bayangkan. 300 orang tentera, tak ada pengalaman perang, boleh mengalahkan 1,000 orang lebih tentera musuh yang kenyang dengan pengalaman perang, membunuh 70 dari mereka, menang 70, merampas hartanya. Kejayaan yang luar biasa ini, kejayaan perang yang luar biasa ini, bukan mustahil. Bahkan sangat-sangat mungkin akan menimbulkan rasa bangga dalam diri orang Islam. Saya tak kata mereka akan membanggakan ujub, tapi kemungkinan terbuka pintu ujub sangat besar. Oh, hebat kita ini, hebat. Iya. Abu Jahal, ketua mereka yang gagah perkasa, terkenal kekuasaannya. Yang terakhir dia memenggal lehernya Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang kecil, miskin, yang dahulu semasa di Makkah dibantai oleh Abu Jahal. Bayangkan. Jadi pasti akan timbul rasa lainlah. Contoh mudah lah. Katakanlah negara sekuat Amerika Serikat berperang mungkin dengan negara Eritrea, umpamanya. Negara Eritrea di Afrika, negara miskin, lalu bantai habis negara Eritrea. Itu biasa, ialah negara kuat, super power.
boleh menghancurkan negara kecil, miskin pula. Itu biasa itu. Tapi coba kata kalau negara Eritrea, negara atau jirannya Hafsah yang sekarang sudah tidak seperti dulu, berjaya meranapkan negara Amerika. Berlaku peperangan, lalu Amerika hancur. Dapat dikalahkan oleh negara kecil yang miskin dan dinilai lemah di masa. Itu baru luar biasa. Dan bukan mustahil tentara Eritrea nanti akan rasa bangganya luar biasa. Ya, membuka pintu ujub yang luar biasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada orang-orang muslim, sahabat-sahabat Nabi. Allah ingin menutup pintu ujub itu. Pintu nak membanggakan amalan itu. Apa kata Allah? Falam taqtuluhum. Ini ayat 17 nih. Baik, sekarang saya jelaskan. Maka tidaklah pernah kamu, wahai orang Islam, membunuh mereka orang kafir. Tak terkejut tuh. Aku yang membunuh Abu Jahal. Ibnu Mas'ud kata, aku yang membantai dia, aku yang memanah mereka, aku yang tetak leher mereka. Depan mata aku sendiri yang mengayunkan pedang, memenggal leher mereka. Dalam diri tentera Islam. Tapi tidak Allah katakan, bukan, kamu tak pernah. Lama sumudarat mana tak pernah. Kamu tak pernah membunuh mereka. Walakinnallaha qatalahum. Tengok. Tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Masya Allah. Pembunuh yang sebenar, hakikat itu pelakunya Allah. Tangan kamu menghayunkan pedang sehingga mengenal leher mereka. Itu karena pertolongan Allah. Bukan pasal kamu ada kekuatan. Kamu mampu mengejar mereka. Hingga terkejar mereka. Lalu kamu sebat mereka. Mereka terjatuh. Itu semua karena Allah tolong kamu. Jika Allah tak tolong kamu, kamu ni la haula wala quwata illa billah. Barulah waktu orang, oh ya Masya Allah, iya ya. Jadi kenapa aku mengklaim ini semua perbuatan aku? Aku ni hamba abdi yang tak punya daya, tak punya kekuatan. Jangankan nak membunuh musuh, menggerakkan pelopak mata pun, menggerakkan jari pun. Jika Allah tidak tolong, aku tak mampu. Tengok, Allah ingatkan. Ayat ini, ya teguran tapi sekaligus rahmat Allah. Karena Allah ingin menjaga niat tentera Islam setelah berjaya melakukan ibadah yang luar biasa yang di beberapa jalan Allah. Jangan ibadah yang sebesar ini, yang ganjarannya dijanjikan Allah sangat besar di akhirat, terbatal karena tidak ikhlas. Dan yang boleh menyebabkan dan tidak ikhlas, ujub tadi lah, yang terakhir tadi. Maka Allah tutup pintu ujub dengan cara Allah beritahu kepada mereka, kamu sebenarnya tak pernah bunuh mereka, wahai hambaku yang beriman. Bukan kamu yang bunuh, tapi aku, kata Allah. Oh iya ya, mataku boleh melihat mereka karena Allah yang menghendakinya. Tanganku boleh bergerak karena pertolongan Allah. Kakiku boleh lari mengejar mereka. Oh iya, rupanya sebab karena Allah. Kalau Allah tak tolong, jangankan menggerakkan kaki, mengedipkan mata pun tak mampu. Astagfirullahaladzim. Tengok. Wa ma romaita id romaita. Dan tidaklah engkau yang membaling, yang meluntar ketika engkau meluntar, engkau baling. Pada zaman Nabi ada pasukan pemanah, melepas, Roma, membaling, mengeluarkan anak panah, terkena, mati orang itu. Bukan engkau. Tadi yang pertama, bukan kamu yang bunuh, tapi aku, kata Allah. Yang kedua, bukan kamu yang membaling, tombak, melepaskan anak panah. Dan juga Rasul SAW ketika melihat tentera musuh,
Nabi ambil pasir, lalu Nabi baling ke depan, ke arah musuh. Dari segi logiknya ya mas kalian, kalau kita baling, kita tabur pasir ke hadapan, di padang pasir, pasir-pasir itu pasti hanya akan jatuh beberapa meter atau berkaki depan kita. Pasti. Itu sunatullah seperti itu. Tapi Masya Allah, pasir yang Nabi baling tabur ke depan itu mengena menimpa muka musuh. Muka-muka musuh semua tertimpa pasir. Siapa yang menggerakkan pasir hingga sampai ke sana? Anak panah yang dilepaskan, jika bukan karena pertolongan Allah, anak panah tidak akan terbang, tidak akan melesat laju. Sebab itu Allah kata, ketika bukan kamu yang melepaskan anak panah, menurut Allah, bukan kamu yang membaling tombak, bukankah engkau yang baling pasir, walakinnallaha roma. Tapi Allah yang menggantung. Coba kalau ayat-ayat seperti ini kalau kita hayati. Bukan kamu yang, bukan pasal kamu sehat sehingga kamu sholat boleh berdiri. Bukan sebab kamu hebat sehingga kamu hafal setiap ayat Al-Quran, Fatihah. Bukan sebab kamu sehat, kamu hebat sehingga kamu mampu rukuk, mampu sujud, mampu tak makan tak minum selama beberapa jam, mampu pergi haji, mampu. Bukan. Bukan. Tapi kamu mampu karena aku mampukan. Masya Allah. Kita mampu buat karena Allah mampukan kita. Karena Allah tolong kita. Nah, bila kita ingat bahwa Allah tolong kita, kita tidak akan membanggakan amalan kita. Jauh sekali kita akan mengklaim sebagai milik kita. Sebenarnya kita berikan Allah. Kita tidak lagi melihat mata kita, hati kita tidak lagi tertumpu kepada kejayaan kita beramal, tapi hati kita tertumpu pada adanya pertolongan Allah. Orang yang menyadari akan adanya pertolongan Allah pasti tergerak hati untuk terus mensyukurinya. Orang yang menyibukkan diri untuk mensyukuri nikmat Allah, pintu ujub menjadi tertutup. Menjadi tertutup. Dan itulah ikhlas yang sebenarnya. Puasa mengajarkan seperti itu. Waliyub liyal mu'minina minhu bala'an hasanah. Allah beri kemenangan pada kamu dalam perang Badar, wahai umat Islam. Walaupun kamu sikit, kamu mengalahkan mereka, membunuh mereka, menawan mereka, merapatkan mereka. Ya, karena Allah, kata Allah, karena aku nak uji orang beriman dengan balaan hasanah. Ujian yang baik. Apa itu ujian yang baik? Kemenangan dalam peperangan. Ujian baik, kemenangan. Kan bala itu dalam Quran ada dua. Satu, hasanun, khairun. Kedua, syarrun. Sehat itu bala. Sakit pun bala. Bala itu ujian. Ada kalanya benda yang kita suka, ada kalanya benda yang kita tak suka. Orang mukmin dengan kemenangan, Allah kata, kemenangan kejadian kamu mengalahkan orang kafir itu bala daripada aku, kata Allah. Itu ujian. Kamu sedang diuji. Jadi kalau orang sedang diuji, macam mana dia tidak berusaha untuk lulus dalam ujian? Malah membanggakan ujian. Dialah mengklaim ujian ini karena kami kan sedang diuji. Yang difikirkan macam mana nak melepasi ujian. Ya. Itu bala. Lainlah kalau musibah ya. Kalau musibah dalam Al-Quran digunakan untuk benda yang negatif. Maksudnya, bila sebut musibah, itu menunjuk pada ujian Allah yang biasanya kita tak suka. Sakit, kematian, hilang barang, kebuluran, dan lain sebagainya. Itu musibah. Tapi kalau Allah gunakan bala, boleh jadi benda yang kita suka, boleh jadi benda yang kita tak suka. Sehat, atau sakit, senang, atau susah.
tambah ahli keluarga atau kematian ahli keluarga, untung banyak, rugi banyak, dan sebagainya. Ya. Baik, ini ikhlas. Sejauh mana puasa kita hari ini akan membantu kita punya sifat ikhlas sepanjang hidup kita dalam semua. Bukan hanya puasa saja yang perlu ikhlas ya. Puasa itu madrasah untuk mengajar kita ikhlas. Jadi keikhlasan bukan hanya pada puasa, pada semua ibadah. Sebenarnya puasa itu ibadah yang paling berkesan mengajar kita ikhlas. Itu. Bukan ibadah yang lain tidak mengajar kita ikhlas. Tapi ibadah yang paling mudah kita dapat memahami dan mendapatkan sifat ikhlas, yakni dengan berpuasa. Dengan berpuasa. Dan tadi ikhlas, setelah kita pelajari minggu lepas, kuncinya pada lam tuh. Inna salati wa nusuki wa maya wa mati. Lillah. Lillah itu. Lillah. Kerana Allah. Lam pertama, lam taklil. Kita buat, kalau ditanya, kenapa awak buat? Kerana Allah suruh. Bukan kerana yang lain? Bukan. Kenapa awak tinggal tak lakukan? Kerana Allah larang. Itu lam pertama. Tapi setiap orang bekerja pasti inginkan upah lah, ingin balasan. Jadi apa sebenarnya upah yang kamu harapkan? Ya, aku minta upah kepada Allah lah, karena Allah yang suruh. Tidak inginkan daripada orang? Tak, sama sekali. Pujian orang, kejian orang tidak akan memberikan manfaat dan manfaat padaku. Kejian orang kepada amal aku tidak akan menghinakan aku. Pujian orang terhadap amal ibadahku tidak akan memuliakan aku. Sebab itu aku tidak menginginkan apa-apa balasan daripada orang lain. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan apa-apa balasan daripada mereka, walaupun hanya setakat ucapan terima kasih. Sebenarnya, innama nuriukum liwajillah. Kami lakukan semua ini hanya kerana ingin ridha Allah. Itu ikhlas nombor 2. Dan yang ketiga, agar kita, itu untuk menghilangkan riya dan sum'ah. Kalau kita ingin menutup pintu ujub, yang terakhir itu. Yakinkan diri kita bahwa kejayaan kita melakukan apa yang disuruh, meninggalkan yang ditegah, bukan sebab kita hebat, bukan sebab kita kuat, bukan sebab kita begini, tapi semata karena pertolongan Allah. Karena hakikatnya kita tidak punya daya dan kekuatan. Bila itu kita yakini, pertama, kita tidak akan mengklaim ibadah itu. Kita tak akan melihat, memandang terus akan kejayaan kita ibadah. Sebenarnya kita akan melihat adanya pertolongan. Adanya nikmat pertolongan. Orang yang sentiasa menyibukkan diri, melihat adanya nikmat daripada Allah, akan terus syukur, syukur, syukur. Apatah lagi Allah memberitahu kita, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sikit sekali lah hambaku yang bersyukur. Syukur. Gitu ya. Itu ialah yang seperti itu. Sebab apa ya mas kalian? Karena seperti mana yang kita telah pelajari contoh-contohnya, saya ulangi, amalan, keikhlasan, ikhlas boleh menjadikan amalan yang kecil menjadi besar, boleh menjadikan amalan yang sedikit menjadi banyak di sisi Allah. Ikhlas. Ikhlas. Sebaliknya kalau tak ada ikhlas tak ada, amalan yang besar pun menjadi kecil, bahkan menjadi tak ada nilainya. Itu betapa pentingnya ikhlas ini. Ya. Dan ikhlas yang kita pelajari itulah lam tu. Makna 3 bagi lam lillahi ta'ala. Itu insyaAllah yang paling mudah lah untuk memahami makna ikhlas. Walaupun lah banyak definisi yang diberikan oleh beberapa ulama. Contoh, Ibrahim bin Adham berkata, al-ikhlasu alla tatluba li'amalika syahidan ghairallah. Ada.
Definisi ikhlas itu. Ikhlas itu ialah engkau tidak minta, engkau tidak meminta atau mencari kesaksian, perhatian terhadap amal engkau kepada selain Allah. Itu kata Ibrahim bin Adham. Bila kita buat amal dan kita tidak mencari, kita tidak mengharapkan kesaksian selain Allah, itu tak kisahlah orang lihat ke tak lihat ke, nampak ke tak nampak ke, dia mengakui ke tak mengakui ke, menghargai atau tidak, itu tak penting sama sekali. Tak ada dalam kepala kita. Karena kita hanya mengharapkan Allah menyaksikan, Allah menilai, Allah menghargai. Kalau kita sudah seperti itu dalam beramal, mana amal itu ikhlas. Jadi ikhlas, saya ulangi, ini bersifat pribadi. Sangat rahsia dalam diri kita. Sangat-sangat subjektif. Dapat merasakan. Yang dah faham ikhlas, dapat merasakan. B yang sudah faham apa pengajaran ikhlas, tapi belum ikhlas. Kan sifat subjektif. Kalau A dan B, karena masing-masing dah belajar tentang ikhlas, hukum hakamnya, dalil-dalilnya, bila diadakan peperiksaan bertulis, semua lulus. Masuk exam, ada soalan, lulus semuanya. Karena semuanya sudah tahu. Secara teori, sudah tahu. Dalilnya tahu, dan itu memang objektif kan. Semua betul. Dalilnya ini, dalilnya sama, jawabannya sama, 100%. Tapi karena ikhlas ini bukan sekadar amalan yang perlu difahami, tapi dari diamalkan, inilah baru. Unsur subjectivity sangat kuat. Yang faham ikhlas dan dapat merasai kesan mengamalkannya. B yang walaupun pakar ilmu ikhlas, tapi belum mampu. Sebab itu ikhlas itu sangat-sangat pribadi. Orang tak tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita puasa itulah. Orang tak tahu yang kita sekarang ini puasa atau tidak. Ya. Paling-paling mereka yakin yang kita puasa sebab bulan puasa, kita Melayu, kita Muslim, ya takkan tak puasa. Paling-paling itu jawabannya. Tapi kalau ditanya, adakah Anda yakin bahwa ini saya puasa? Yakin. Kalau yakin, apa buktinya? Apa hujah awak mengatakan yang awak yakin saya puasa? Tak tahu. Karena puasa tak boleh dilihat. Tak boleh dilihat, tak boleh dengar. Lainlah dengan solat. Solat boleh dilihat orang. Bacaan solat boleh didengar orang. Zakat boleh dilihat orang. Pergi haji, lebih ramai orang menggulanya. Bersedekah ramai orang. Tapi puasa, tak ada siapa yang tahu. Kecuali kita dan Allah. Amalan yang serahasia seperti itu. Sangat rahasia. Yang sewajibnya kita merasa cukup dan puas atas kesaksian Allah sahaja. Dan tidak perlu mencari-cari pengakuan orang lain. Benar-benar ibadah yang paling berkesan, paling mudah untuk kita, punya sifat ikhlas. Walaupun saya katakan definisi ikhlas macam-macam lah. Kalau Ibrahim Adham kata, kita tidak mencari, kita tidak mengharapkan bagi amal kita kesaksian, pengiktirafan, pengakuan dari selain Allah. Ingat ya, itu dalam hati kita. Kita tahu pengertiannya, tapi sudahkah kita beramal seperti itu? Kemudian ada juga contohnya Imam Hanifah Al-Mar'ashi rahimahullah. Beliau berkata, al-ikhlasu istiwa'u a'malil abdi fi dhahiri wal batin. Ikhlas itu ialah adanya persamaan amal seorang hamba sama ada yang nampak atau yang tak nampak.
Bila amalan kita yang zahir dengan yang batin itu sama aja. Yang zahir seperti itu, yang batin pun seperti itu. Itu ikhlas. Sebab kalau yang zahir lebih baik daripada yang batin, bila amalan yang nampak lebih baik daripada yang dalam hati, itu namanya riak. Yang zahir bukan main cantik. Bukan main cantik lillahi ta'ala, ikut sunnah dan sebagainya. Tapi dalam hatinya, bukan karena Allah. Walaupun perintah yang amalan yang dilakukan itu perintah Allah, tapi melakukannya bukan karena Allah. Tengok dari segi zahir, hukum fikah, wih cantik luar biasa. Luar biasa cantiknya. Tapi karena bukan karena Allah, dari dalamnya niat bukan Allah, namanya riya. Asidku fiha ayyakuna batu a'mar min. Adapun sidik, sidik itu jujur. Benar, orangnya siddiqin. Yang makomnya bawah para nabi. Nabiyin, siddiqin, syuhada, solihin. So, siddiq itu paling tinggi. Paling tinggi kedudukan yang boleh diusahakan oleh manusia biasa. Karena yang paling yang atas namanya Nabi. Dan Nabi, makom yang kita tak boleh usahakan. Itu orang-orang terpilih. Siapa itu orang sidik? Ayyakuna batinuhu amar min zahirihi. Allahu Akbar. Apa yang ada dalam hatinya jauh lebih baik daripada apa yang di luar. Yang di luar dia sudah boleh berusaha melakukan yang terbaik. Tapi yang dalam hati jauh lebih baik, lebih suci. Sehingga kesucian yang ada dalam hati belum mampu dizahirkan, diterjemahkan dengan perbuatan-perbuatan yang nyata, yang nilainya, nilai kesuciannya sama dengan yang di dalam. Bila yang di dalam itu jauh lebih baik dari yang zahir, bukan karena yang di luar buruk, karena dia tidak punya kemampuan untuk menzahirkan, mengekspresikan semua kecantikan yang dalam jiwanya dalam perbuatan. Itu namanya sidik. Yang luar lebih baik yang di dalam namanya riya. Sementara ikhlas sama. Yang luar baik, yang dalam pun baik. Level kebaikannya sama. Sama-sama cantik, ngam-ngam. Tapi kalau yang di luar lebih baik daripada di dalam, riya. Kalau yang di dalam lebih baik dari luar, namanya sidik. Bukan maknanya yang luar buruk ya, bukan. Yang luar sudah sangat baik, tapi itu saja yang termampu dilakukan oleh orang tadi. Sholat yang terbaik, puasa yang terbaik, bersedekah terbaik, gaya hidup yang paling baik, dalam peniaga mengikuti sunnah syariat Allah yang terbaik. Terbaik. Tapi dalam hati dia, sebetulnya apa yang aku ini mungkin belum yang terbaik menurut Allah. Dia masih ingin melakukan yang lebih baik, tapi apakah daya dia tak punya kemampuan. Sehingga paling tidak dia hanya merasakan, ya Allah, walaupun apa yang hamba-Mu lakukan ini, hamba-Mu telah berusaha yang dengan melakukan sebaik-baiknya. Dan itulah kadar kemampuan hamba-Mu. Tapi hamba-Mu yakin, walaupun menurut hamba-Mu, amal hamba ini sangat baik karena itu, tapi belum terbaik menurut-Mu ya Allah. Menurut-Mu belum yang terbaik. Bila kita ada rasa itu, apa yang kita rasa dalam hati lebih baik dari amalan kita. Itu namanya sidik. Sehingga orang sidik ini dalam beramal tidak pernah merasakan bahwa amalnya yang dilakukan yakni yang terbaik. Baginya hanya yang terbaik menurut yang ikut kemampuannya. Tapi Allah belum tentu yang terbaik. Sehingga walaupun dia sudah berusaha bersungguh-sungguh, lepas beramal bukan bangga, tapi malah mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ampunkanlah dosa hamba-Mu, ya Allah.
Hambamu tahu ya Allah, amal yang hambamu lakoni belum yang terbaik menurut kamu ya Allah. Masih banyak kekurangan sana sini ya Allah. Walaupun hamba telah berusaha bersungguh-sungguh. Sebab itu ya Allah, terimalah amal hambamu ini, walaupun mungkin belum yang terbaik menurutmu. Dia merayu pada Allah. Orang yang sentiasa begitu, insya Allah pintu ujub tertutup. Iya, tertutup. Istighfar banyak-banyak, karena merasa amalnya belum yang terbaik menurut Allah, walaupun dia sudah berusaha bersungguh-sungguh, karena apa yang diniatkan dalam hati, sebenarnya lebih daripada itu. Tapi apakah daya? Mungkin sudah tidak mampu, sudah ini. Kemudian ia mohon merayu-rayu pada Allah agar Allah bersedia menerimanya, memberinya balasan sesuai dengan sifatnya yang maha pemurah, pengampun. Dia tahu amalnya belum sempurna. Dia masih ingin melakukan lebih sempurna, tapi apakah daya kemampuan mungkin tidak ada. Walaupun dia tahu, menyadari itu, tapi tidak punya belum punya kemampuan untuk menyempurnakannya. Mohon pada Allah, pertama, agar Allah ampunkan yang kurang itu. Yang kedua, mohon agar Allah bersedia menerimanya dan memberinya balasan sesuai dengan sifatnya yang maha pemaaf dan pemurah. Kalau itu yang dirasai oleh kita dalam setiap beramal, pertama sekali, pintu ujub akan tertutup rapat. Sehingga kita benar-benar dinilai oleh Allah sebagai orang yang ikhlas. Yang kedua, bukan orang mukhlis, tapi orang siddiqun. Ingat ya, makamnya tinggi ya. Tadi saya katakan, jika amal yang luar dengan yang dalam itu sama saja, sama, tak lebih ini, itu namanya ikhlas. Tapi yang luar nampak lebih baik, yang dalam sebenarnya tak sebaik mana pun, kata Allah. Dari luar, hebat. Tak hebatnya apa? Sanggup berjuang di jalan Allah dan mati dibunuh orang kafir. Itu amalan yang hebat, baik. Tapi dalam hati rupanya bukan karena Allah. Itu namanya riya. Luar lebih baik dari yang di dalam. Luar mungkin nampaknya macam layak dipuji, layak menerima balasan ganjaran, tapi rupanya dalam hatinya kotor. Bila yang dalam hati lebih baik, lebih baik. Walaupun sudah buat yang terbaik, tapi hati masih punya keinginan untuk buat yang lebih baik lagi, lebih merasa amalnya belum sempurna, malu kepada Allah. Setiap kali lepas melakukan suruhan atau beribadahlah, istighfarnya panjang, mohon ampun, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Lepas solat, astaghfirullah wa atubu ilaih. Lepas berbuka, siapa yang doa-doa, astaghfirullah wa atubu ilaih. Lepas apa lagi lah? Lepas tolong orang, astaghfirullah wa atubu ilaih. Lepas baca Quran, walaupun sudah bersungguh-sungguh, bahkan pernah menangis ketika baca ayat itu, lepas itu, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kenapa? Karena dia masih merasa yang dilakukan itu belum yang terbaik menurut Allah. Walaupun menurut dia itulah yang terkadang mampu. Dengan begitu, ujub tidak ada. Karena ujub itu ya ini perbuatan mengklaim. Itu pasal aku, pasal itulah ya. Dan itu Allah ajar pada kita melalui puasa. Istighfar yang dibaca oleh Nabi jangan sekalian ya. Nabi kan satu hari membaca istighfar paling tidak 100 kali. Nabi sedih bersabda, aku pun istighfar pada Allah kurang 100 kali setiap hari. Rupanya dibaca oleh Nabi 100 kali itu dalam satu riwayat, yakni astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu saja. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu. Ada riwayat yang lain, 100 kali yang dibaca oleh Nabi itu, yakni
Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, maksudnya lebih kurang sama lah. Yang tadi, astagfirullah wa atubu ilaik. Ya Allah, aku mohon ampun pada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Bentuk yang lain, dari hadis yang lain, Nabi bersabda, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosaku. Terjemahan bebas, terimalah taubatku, karena sesungguhnya engkau maha menerima taubat. Engkau maha pengampun, lagi menerima taubat. Maha pengasih. Itu banyak, apalagi dalam puasa ini yang sekalian. Dan Ramadan jadi bulan tawaran pengampunan. Di samping kita meningkatkan ibadah, amalan, jangan lupa kurangi bebanan. Mohon pengampunan. Jadi ibarat rumah, di samping kita coba mempercantik rumah, mempercantik. Mau ditambah, perabotnya ditambah, koleksi pinggannya ditambah. Okay. Meja ini pasal tak ada kapet, ditambah kapetnya. Jangan lupa, kotoran-kotoran sampah itu dibersihkanlah. Ya, dinding yang pudar itu cat baliklah. Bumbung yang bocor itu betulkan. Itu ibaratnya. Jadi sepanjang Ramadan, di samping kita menambahkan ibadah, jangan lupa kurangi bebanan atau hilangkan sama sekali. Apa itu bebanan? Dosa. Itu salah satu ibadah Ramadan yang tidak kalah pentingnya, bahkan yang dianggap terpenting, mohon ampun. Ya, mohon ampun. Meningkatkan sedekah, bagus. Ya. Rajin baca Quran Ramadan, bagus. Ya. Solat sunat, bagus. Iya, betul. Menjamu orang berbuka, bagus. Iya, betul. Itu menambah. Tapi ingat, jangan lupa istighfar dan taubat. Perbanyakan istighfar. Pagi ke petang ke apatah lagi waktu sebelum fajar. Quran kata wa yastaghfiruna bil ashar, dan mereka sentiasa memohon ampun, istighfar pada waktu sahur. Waktu sahur itu maknanya waktu sebelum fajar, sepertiga malam terakhir. Manfaatkan itu untuk istighfar banyak-banyak. Mohon ampun aja. Walaupun tak salah minta tambahan rezeki ke, minta sehat, boleh. Boleh, kalau sakit minta sehat, kalau punya hajat, mohon agar Allah kabulkan hajatnya, boleh. Waktu sahur, nih, sepertiga malam terakhir. Ada masalah agar, mohon pada Allah agar Allah segera selesaikan masalahnya, boleh. Tapi yang amat penting, dari itu semua boleh, tak salah. Tapi daripada sekian banyak yang kita minta, yang terpenting, yang paling atas sekali, mohon ampun. Bahkan sepatutnya berdoa mohon ampun pada Allah adalah lebih banyak, lebih lama daripada mohon sesuatu kepada Allah. Sakit ingin sehat, minta, silakan. Susah ingin senang, silakan. Tapi peruntukkan masa yang lebih panjang, lebih lama, lebih bersungguh-sungguh untuk apa? Mohon ampun. Astagfirullah wa atubu ilaih. Atau apa saja sirah istighfar yang banyak sekali itu. Banyak sekali kan sirah-sirah istighfar dalam Al-Quran yang ayat-ayat yang isinya mohon ampun. Atau mungkin Sayyidul Istighfar, balik Masya Allah. Itu boleh diulang-ulang. Nabi pun mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih bukan sekali. Paling tidak 100 kali. Diulang-ulang astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Karena boleh jadi
Bukan sekadar puasa kita yang belum menepati syarat karena masih banyak perkara yang sebetulnya tak elok kita lakukan, tapi kita lakukan semasa Ramadan. Atau mungkin kita lakukan dosa hati tadi, so kau biar. Keikhlasan kurang. Ikhlas tapi mungkin kurang. Dia panggil kurang. Ya tadi. Sama ada bau-bau riak ke, bau-bau sum'ah ke, ujub ke. Itu istighfar sangat-sangat mustahab. Sangat-sangat penting. Kenapa jamaah sekalian? Kalau kita sudah buat apa yang Allah suruh, dan kita berjaya meninggalkan apa yang Allah cegah. Dan kejayaan kita itu, kita lakukan itu pertama kerana Allah yang suruh atau Allah yang larang, karena inginkan balasan daripada Allah, karena semata-mata kemampuan kita ada pertolongan Allah, bukan yang lain, sehingga benar-benar kita berjaya mendudukkan hawa nafsu. Kalau ikut keinginan nafsu, bukan begitu. Kita beramal, kalau kita ingin memanjakan nafsu, pasti niatnya lain. Nafsu inginkan bagian dia. Kita sedekah pada orang. Nafsu kata, mana habuan aku? Nafsu minta habuan dia. Apa nafsu? Yalah, kalau kamu pernah tolong orang, lagi ke puasa pula tu, jauh pula kamu pergi tempat orang itu pun tak minta pertolongan kamu, tapi kamu dengan susah payah pergi ke rumah dia, bawalah keperluan dapurnya, bawa beras lah, bawa minyak lah, kopi ke, kau bawa cili ke bawang untuk keperluan Ramadan. Siapa yang suruh? Orang tu tak minta pun, orang pun tak ada. Apa kata nafsu? Kamu kan penat, apa salahnya lah? Karena ramai orang-orang di tempat kamu, jiran kamu ni, yang tak yakin bahwa kamu ini dermawan. Yang tak yakin sebenarnya kamu ini ambil berat pada orang susah. Karena tak pernah nampak kamu ini berbuat baik pada orang yang susah. Tak pernah lihat mereka tak pernah lihat kamu menolong kamu. Jadi apa salahnya sesekali lah perbuatan baik kamu yang kamu telah lakukan lama ini, orang lain pun tahu. Apa salahnya? Apa salahnya? Aku tahu. Sekurangnya orang itu mengubah persepsi orang lah. Selama ini jiran-jiran kamu punya persepsi yang salah tentang kamu. Mereka fikir kamu ni orang yang tak kisah, orang yang tak peduli, orang yang nafsi-nafsi. Jadi mereka punya persepsi buruk. Kamu rela di orang lain punya persepsi buruk tentang kamu. Wah, itu nafsu tu yang mengajar tu. Akhirnya dia pun, oh iya ya. Nampaknya ya sia-sia aku pernah, tapi orang tetap juga punya suudzon pada aku. Ya kalau itu sesekali aku kena bagi tahulah dia orang ni. Yang akunya tidak seburuk apa yang mereka sangka. Aku rupanya tidak seburuk apa yang mereka fikirkan. Banyak potongan aku. Hanya karena mereka tak tahu, lalu mereka... Bila kita tergerak itu dan ikuti nafsu, akhirnya kita coba tunjukkan, mana kita masih kalah melawan nafsu. Sebab begini yang sekalian ya. Ya, karena berkaitan dengan ikhlas, saya banyak bicara tentang hati lah. Bila ada orang puji kita, saya ulangi, bila ada orang memuji kita, menyanjungi kita, kan? Kita buat baik, puji-puji. Apa sebabnya? Apa sebab orang puji kita? Ada orang jawab, oh ramai orang puji kita sebab mereka tahu kebaikan kita. Ada yang jawab begitu. Orang puji kita sebab mereka tahu kebaikan kita. Yang kita ni orang yang baik, banyak buat kebaikan, banyak tolong orang. Maka orang pun puji kita lah.
Jawapan itu walaupun mungkin tak salah, tapi kurang betul dalam kacamata agama. Kalau kita gunakan kacamata dunia, jawapan itu betul. Kalau kita gunakan ukuran budaya, kehidupan dunia, jawapan tadi betul. Ya, orang puji kita karena mereka melihat kebaikan yang kita lakukan selama ini. Jasa yang kita taburkan. Itu kita melihat mulai daripada kacamata dunia. Tapi kalau kita menjawabnya daripada kacamata agama, tidak seperti itu. Jika kita ditanya, kenapa ya orang puji kita? Banyak orang puji kita. Kalau kita tanya pada agama, wahai agama Islam, kenapa orang ni puji kita, puji kita? Islam akan jawab. Agama akan jawab. Ya, mereka puji kamu kerana mereka tidak tahu keburukan kamu yang Allah tutup. Kerana Allah telah menutupi aib kamu, keburukan kamu. Sehingga mereka tak nampak keburukan kamu, yang mereka nampak kebaikan kamu. Sebab itu jika mereka dapat melihat cacat celah kamu, aib kamu, yang diketahui oleh Allah, tak ada siapapun yang puji kamu. Itu kata salafus soleh yang sudah sangat tinggi keikhlasannya. Sehingga mereka pernah berkata, Lau anna lidzambi rihun, ma qarraba ilayya ahadun. Kalaulah jika sekiranya dosa, kesalahan itu punya aroma. Allahu Akbar. Jikalau sekiranya dosa itu ada bau dia, ada aroma dia, niscaya tidak ada seorang pun yang mau mendekati diriku. Apa tu maksudnya? Ya, kalaulah dosa kita ini boleh melakukan bau. Dosa saniah keluar baunya, dosa akidah keluar baunya, dosa hati keluar baunya. Kan kita ni masih banyak dosa yang mungkin belum terampun karena kita belum cukup bertaubat. Kata dosa-dosa itu mengeluarkan bau. Pasti baunya tak sedap. Pasti baunya busuk. Dan bila bau sangat busuk, pasti tidak ada seorang pun yang mau mendekati kita. Apalagi memujinya. Tapi kenapa orang masih dekat kita, orang mengakui kebaikan kita? Karena Allah tutup keburukan kita. Subhanallah. Patutlah bila ada orang puji kita kerana melihat kebaikan kita, karena kebaikan kita, kata mereka, wahai karena Allah tutup keburukan kita, bagaimana sikap kita bila mendapat pujian? Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah, la quwata illa billah. Semua yang kamu puji pada diriku, yang kamu fikir itu kejayaan aku, bukan, itu kehendak Allah. Kehendak Allah, la quwata illa billah. Diriku ini tidak punya apa-apa daya dan kekuatan. Jadi kalau engkau nak mengakui, nak memuji kebaikan, pujilah Allah yang menolong aku buat baik. Aku tak layak dapat pengiktirafan kamu. Ingat ya, ini saya cerita tentang hati semuanya ni. Makom ihsan, karena kita Ramadan ni banyak bicara ihsan. Sampai begitu sekali. Bahkan mungkin kita akan banyak istighfar bila dipuji orang. Seorang diri tiba-tiba menangis, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon ampun padamu, ya Allah. Kenapa mereka tak boleh muji aku hanya karena mereka nampak kebaikanku? Walahai ya Allah, diri ini lebih mengetahui siapa diri ini. Diriku ini lebih tahu siapa diri aku sebenarnya. Banyak kekurangan, banyak kesilapan, masih banyak dosa. Dan engkau ya Allah maha mengetahui. Yang hakikatnya hambamu ini ya Allah tak layak langsung mendapatkan pujian. Karena masih penuh dengan dosa dan noda.
Kalaupun ada kebaikan, kebaikan itu pun karena pertolongan kamu. Tapi kenapa mereka mengarahkan, memberikan pujiannya pada hambamu yang haknya tak layak? Aku mohon ampun, ya Allah. Kalau dah peringkat seperti itu, ya itulah namanya sidik, asidku. Orang ini panggil sidikun, dan itu sangat tinggi. Setiap kita sebenarnya diperintah, diajar oleh Allah, diajar melalui puasa. Puasa itu mengajar untuk itu. Sangat tinggi. Jadi bukan sekadar ibadah ya rutin tahunan, tapi itulah, maaf ya, karena dah jadi budaya bila Ramadan tuh akhirnya tengok. Memang suasana masyarakat berubah. Bazar bertambah-tambah, orang jualan mungkin meriah, boleh doa ya sih luar biasa. Jualan seakan-akan Ramadan jadi pesta gitu lah. Ya, mungkin ada kebaikannya dari segi ekonomi. Karena apa? Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kecil, rakyat kecil, mungkin. Tapi tanpa kita sedari, banyak 12 dan itu diakui oleh banyak pakar, termasuk negeri ini, pada bulan Ramadan lah sebenarnya pembaziran meningkat. Sikap, sifat mubadzir yang dikatakan oleh orang Islam sepanjang Ramadan itu meningkat berbanding Ramadan. Tong-tong sampah penuh dengan sisa makanan itu justru berlaku pada bulan Ramadan. Sementara masih ada orang yang lapar, sementara orang banyak mengeluh, barang naik, keperluan dapur naik, bekalan tak ada, ekonomi masih susah. Pengaruh, tapi bila Ramadan macam tak ada uang susah yang belanja. Ya, apa? Itu budaya dan itu tapi perlu dihadkan yang kita bicarakan tadi. Ya. Jadi masalah ikhlas hati. Ya. Dalam bahasa dipakai ayat ihsan atau tazkiyatun nafsi atau qalbun salim. Atau mungkin ada orang istilahkan itu kaitannya dengan ilmu tasawuf. Terpulanglah apa istilah yang diberikan. Karena ini adalah inti, ajaran inti daripada ibadah puasa ini. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, untuk sementara itu saja yang sempat saya sampaikan. InsyaAllah bila masih ada kesempatan lagi kita akan sambung jika diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi saya yang menyampaikan. Alhamdulillah kalau masih dapat dimanfaatkan oleh kita semua. Itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.